Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang Ibu Julia Chaniago. Sebelum saya banyak bicara, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang Ibu Julia Chaniago yang tetap saja memprotes, yang bertubi-tubi terhadap politician Indonesia, dan saat ini dia memprotes lagi tentang Gubernur Sumatera Barat. Dia mempertanyakan kenapa Injil disuruh hapus memakai bahasa Minangkabau. Itu yang dia protes. Dan dia mempengaruhi orang-orang Sumatera Barat untuk protes karena katanya orang-orang di Sumatera Barat itu membayar pajak. Juli, apakah kamu tahu di Sumatera Barat itu penduduknya mayoritas Minangkabau? Orang Minangkabau itu umat beragama Islam. Jadi kenapa harus dibuat kitab Injil yang berbahasa Minangkabau? Bukankah di Sumatera Barat kitab Injil itu sudah memakai bahasa Indonesia? Kenapa kamu selalu menghujat Sumatera Barat? Apakah kamu tidak ada kerjaan di negeri kamu sana? Kamu sepertinya sangat berani memprotes pemerintah. Sepertinya semua peraturan yang ada di negeri Indonesia tidak ada yang benar sama kamu. Jadi saya bingung, sebenarnya bagaimana peraturan yang kamu inginkan agar kamu senang? Bukankah kamu tinggalnya di negeri Amerika sana? Bukankah kamu tidak berada di Indonesia? Bukankah kamu sudah bahagia di sana? Terus kenapa kamu masih saja memprotes kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah? Itu semua sudah dipikirkan matang-matang. Mereka itu pemerintah. Seperti Gubernur Sumatera Barat, dia sudah seorang gubernur yang sudah syah dilantik menjadi seorang gubernur. Tetap saja kamu salahkan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu ingin mengobrak-abrik kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia? Apa kamu menginginkan perpecahan kembali ada di Indonesia? Kamu seolah-olah pahlawan. Dan saya lihat pengikut-pengikut kamu itu banyak juga orang berpendidikan. Saya heran. Mereka sarjana tamat dari mana? Mereka bilang iya tanpa menimbang terlebih dahulu kata-kata yang kamu bilang itu benar ataukah salah. Tanpa membaca terlebih dahulu, tanpa
menyelidiki terlebih dahulu. Kamu selalu memberi ubaran kebencian kepada masyarakat tanpa ada fakta. Dan kamu mengatakan pembakaran-pembakaran gereja dilakukan umat Islam di Indonesia. Dan data yang kamu berikan, kamu hanya memberikan data-data gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kamu tidak memberikan data mana gereja yang sudah dibakar. Seharusnya kamu memberi data itu yang akurat. Dan yang ingin saya pertanyakan kepada kamu, benarkah kamu mantan Islam? Atau kamu hanya ingin mengobrak-abrik kedamaian yang ada di negeri Indonesia tercinta? Kalau kamu benar pernah menjadi Islam, apa yang kamu tahu? Tahukah kamu Islam itu sangat baik dan damai? Bisakah kamu membaca kitab suci Al-Quran? Kalau kamu memang Islam yang sesungguhnya dahulu, seharusnya kamu bisa membaca kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar, bukan jadi perolok-olokan. Karena dengan cara kamu seperti itu, menimbulkan keresahan, menimbulkan perpecahan. Karena di negara kita, banyak masyarakat kita yang belum mengenyam pendidikan. Jadi mereka akan memikir, oh iya. Mereka tidak tahu dan tidak menimbang terlebih dahulu dan tanpa membaca terlebih dahulu. Kalau itu terjadi, akan banyak lagi pertumpahan darah akibat adu domba yang telah kamu lakukan. Contohnya, jika umat Islam marah, terjadi baku hantam antara umat Islam dengan umat Kristen. Itu perpecahan. Seperti di Indonesia Timur, banyak umat Kristen di sana, dan otomatis mereka akan benci dengan umat Islam. Mereka akan memerangi umat Islam, berantem. Dan di Indonesia Barat, mayoritas penduduknya umat Islam. Dan mereka juga akan menghajar dan akan memerangi umat yang non-Muslim. Itu akan terjadi kekacauan. Memberatkan lagi urusan pemerintah negara Indonesia untuk memajukan ekonomi Indonesia. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang maju, seharusnya kamu memberi contoh yang baik dan benar, yang seharusnya, yang sepatutnya akan diikuti oleh generasi-generasi penerus kamu. Saya bicara seperti ini karena panggilan jiwa saya. Karena saya memiliki darah Indonesia dan juga sebagai umat Muslim, saya tidak terima jikalau kamu selalu menghina-hina keyakinan saya. Oleh karena itu, hari ini saya tidak bercanda kurau, saya tidak tertawa. Ini adalah bentuk kekecewaan saya terhadap konten-konten yang telah kamu berikan bertahun-tahun, mengacaukan. Bertahun-tahun kamu sudah mengacaukan pemikiran masyarakat. Dan kamu tertawa seperti orang gila di negeri sana. Jika kamu sudah bahagia di sana, tidak seharusnya kamu memberi contoh yang buruk terhadap generasi penerus bangsa. Seharusnya kamu mencontoh orang-orang Indonesia yang kamu ketawakan, mereka memberikan kebaikan. Seperti artis-artis yang telah kamu hujat. Mereka memberi bantuan. Sekarang di negara kita terkena musibah COVID-19. Artis-artis yang kamu buruk-burukkan namanya, mereka memberi bantuan. Mereka turun tangan. Saya bangga melihat mereka. Mereka turun ke jalan. Mereka memberi bantuan.
apa yang mereka bisa. Bangga saya melihat mereka. Dan sepertinya tidak ada manusia yang benar di mata kamu. Seperti pemuka-pemuka agama, kamu hina-hina satu persatu. Itu menyayat batin saya. Beberapa orang pemuka agama, seperti Arifin Ilham yang sudah meninggal, kamu buat jadi bahan guyonan di konten kamu. Hati saya menangis. Biarpun saya tinggal di negara barat, karena jiwa saya, semangat saya masih ada di Indonesia. Seutuhnya 100% saya ini orang Indonesia. Itulah yang membuat saya berbicara saat ini. Beberapa minggu yang lalu saya lihat ada artis kondang Indonesia yang kamu ketawa-ketawakan, kamu umbar-umbar, kamu buka aibnya, entah itu benar, entah itu salah. Tapi seperti yang saya tahu, artis-artis tersebut, kalau mereka punya aib, mereka menutup aibnya. Dan kamu berusaha membuka aib satu demi satu. Sepertinya kamu ingin menelanjangi wanita-wanita baik Indonesia agar sama seperti apa yang kamu lihat di negara barat sana. Apakah kamu tidak suka? Apakah kamu benci dengan moral? Has she been to university? Or she become professor without school? Who knows? We never know. Kita tidak tahu dia itu siapa. Pernahkah sekolah atau tidak, kita tidak tahu. Atau mungkin dia tamatan Chicago University, atau mungkin juga Harvard University tamatannya. Atau juga mungkin dia tamatan dari UNAN, karena katanya dia orang Padang. Tapi sepertinya yang saya lihat, tidak mungkin dia alumni dari Universitas Andalas. Hebat dia, berani komentari gubernur. Wow, luar biasa. Saya tidak berani. Hebat dia mempertawakan pemerintah Indonesia. Wow, luar biasa. Kalau saya tidak berani. Saya tidak punya nyali. Mungkin untuk melawan polisi saja saya tidak berani. Karena itu, saya melengkapi dokumen-dokumen saya. Saya selalu berusaha untuk menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik dan benar. Dan sampai biarpun saya tinggal di negeri orang, namun saya masih paspor Indonesia. Paspor Indonesia. Karena saya cinta negara Indonesia. Dan saya tidak akan pernah mengganti kewarganegaraan saya. Sampai mati. Dan juga saya masih memiliki ID KTP Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Saya rindu ini nyanyi untuk negara Indonesia aku tercinta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Orang Indonesia yang sesungguhnya, kalaupun mereka jauh, di negeri dimanapun mereka berada, besar rasa cinta dan rasa rindu terhadap negaranya.